Kapan sih kopi mulai menyebar ke daerah Eropa dan sekitarnya? Hari ini kita akan menjelajahi kisah kopi yang awalnya berasal dari wilayah Timur Tengah, lalu kemudian menyebar ke wilayah Eropa. Buat kamu yang baru saja menemukan video ini dan mengikuti kisah cerita tentang kisah kopi, sebenarnya semua cerita yang ada itu saling berkaitan. Dari awal kopi ditemukan dan bisa dimanfaatkan. Makanya, agar kamu bisa merangkai seluruh cerita dari kisah kopi ini agar menjadi satu kesatuan cerita yang menarik, jangan lupa simak video yang sebelumnya juga. Nah, pada kisah kopi kita kali ini, cerita berlatar pada abad ke-16 sampai 17. Masih di waktu yang sama, bersamaan dengan momen di mana keberhasilan Baba Budan membawa 7 bibit kopi dari Arab, lalu kemudian dia tanam dan dikembangkan di wilayah India. Cerita ini terus berlanjut, dan Eropa menjadi salah satu tempat persinggahan selanjutnya setelah India. Tanaman dengan cita rasa unik, nikmat, yaitu yang kita kenal saat ini adalah kopi. Kemudian, seiring berjalannya waktu, kopi terus tumbuh berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, bangsa Eropa sampai ke abad 17 sebenarnya masih belum memahami secara penuh bagaimana cara memanfaatkan kopi. Ini dia, salah satu cerita rakyat yang mungkin bisa menjadi contoh bahwasanya bangsa Eropa pada saat itu memang belum mengetahui secara pasti dan detail bagaimana mereka bisa memanfaatkan fungsi daripada kopi. Pada tahun 1600, sekelompok pemuka gereja mendatangi Paus Clement ke-8 untuk kemudian meminta beliau memfatwakan bahwa kopi ini haram. Kenapa ya? Alasannya, kopi merupakan budaya dari luar yang dapat mengancam infidel dan karena itu berdosa bagi yang meminumnya. Namun, setelah melalui proses diskusi yang panjang dan pertimbangan yang matang, akhirnya beliau memutuskan untuk kemudian mengizinkan kopi dikonsumsi oleh orang-orang di sana. Lalu, menjadi bagian alternatif makanan dan minuman bagi orang-orang Kristen di sana. Oh, yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! Dari salah satu cerita tersebut, sebenarnya mereka hanya khawatir budaya yang dibawa beserta oleh kopi ini yang selama ini dinikmati bersama dan sembari orang-orang berdiskusi. Hal ini akan berdampak negatif bagi mereka, para kalangan agamawan ataupun para petinggi-petinggi elit pada saat itu. Nah, sebenarnya kapan sih kopi mulai masuk ke wilayah Eropa dan kemudian menyebar luas di sana? Ini dia. Kopi mulai masuk ke Eropa pada tahun 1570-an. Lokasi tepatnya ada di Venesia, Italia. Lalu pada tahun 1615, seorang saudagar Venesia membawa biji kopi dari Turki ke Eropa. Namun, jumlah kopi yang dibawa pada saat itu tidak mencukupi untuk kebutuhan pasar. Akhirnya, pada saat itu bangsa Eropa mulai memutuskan untuk membudidayakan kopi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada di tempat mereka. Mengutip dari catatan James Grierson dengan artikelnya yang berjudul The History of Coffee 3, sekarang giliran orang Belanda yang membawa bibit kopi dari Yaman dan juga India untuk kemudian dibudidayakan di sana. Kemudian, mereka membudidayakannya di Ceylon yang kita kenal pada saat ini yaitu Sri Lanka hingga sampai ke Nusantara. Itu semua dilakukan karena Belanda tidak bisa menanam sendiri tanaman kopi ini di negara mereka. Akhirnya Belanda memutuskan untuk menanam bibit-bibit kopi tersebut di negara-negara jajahannya. Pokoknya yang pada saat itu masuk ke dalam
jajahan daripada negara Belanda ini, pasti di sana juga beserta kopi yang ditanam oleh mereka. Setelah melalui proses dan waktu yang panjang, akhirnya Belanda berhasil menduduki puncak perdagangan kopi di dunia. Puncaknya terjadi pada abad ke-17-an. Kopi asal Jawa bersaing dengan kopi produksi Yaman dan Mocha, menjadi salah satu produk kopi paling populer di dunia pada saat itu, dan dikenal dengan sebutan A Cup of Java. Terus ada lagi nih, salah satu momen yang menunjukkan betapa berharganya tanaman kopi pada saat itu. Berdasarkan Perjanjian Utrecht pada tahun 1713, yaitu perjanjian antara beberapa negara Eropa termasuk Spanyol, Inggris, Prancis, Portugal, Savoy, dan Republik Belanda, membantu mengakhiri perang yang memperebutkan tahta kosong di Spanyol pada saat itu. Bersamaan dengan itu, Louis yang ke-14 mendapatkan hadiah berupa bibit kopi dari Belanda untuk kemudian ditukar dengan rumput dari Prancis dan akhirnya ditanam di taman miliknya. Setelah kopi menyebar ke wilayah Eropa dan negara-negara besar sekitarnya, cerita lama terulang kembali. Menurut lidah Civitello dalam catatannya Cuisine and Culture yang berjudul History of Food and People, pada tahun 1679, para dokter di Prancis membuat catatan buruk tentang kopi. Mereka mengatakan bahwasanya kopi dapat menyebabkan keletihan, menimbulkan hal-hal buruk pada otak manusia, menggerogoti fungsi tubuh, bahkan bisa menyebabkan impotensi. Kopi baik? Enggan untuk bungkam, salah satu dokter dari Prancis bernama Philip Sylvester Dufour menerbitkan buku yang menilai positif kopi baik untuk tubuh dan menyegarkan kulit. Kopi tidak hanya menjadi minuman yang rutin dikonsumsi pada saat itu, tapi juga mengambil andil pada proses perubahan sosial dan politik yang terjadi di sana. Karena pada saat itu belum ada media sebagai alat untuk menyebarkan informasi, orang-orang di sana melakukan pertukaran informasi secara dialogis di kedai-kedai kopi sembari meminum kopi. Hal ini jelas membuat para penguasa pada saat itu panik, karena mereka khawatir orang-orang yang ada di kedai-kedai kopi membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan isu politik. Benar saja, dalam buku The History of Coffee and How It Transformed Our World, ide-ide yang beredar dalam obrolan di kedai-kedai kopi akhirnya terakumulasi dalam peristiwa Revolusi Prancis. Kapan-kapan kita bahas ya kisah kopi yang satu ini. Mungkin agak sedikit menarik ya. Keberhasilan kopi bertahan dan tersebar luas hingga ke pelosok negeri bukanlah jeripayah dari satu orang, tetapi dari semangat dan persatuan juga perjuangan bersama. Mari kita tetap berdiri kokoh dan terus berjuang, dan kemudian meraih keberhasilan di masa depan. Terima kasih buat kamu yang sudah menyimak kisah kopi kita kali ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dapat update terbaru dari kisah kopi selanjutnya.